Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kabel atau kelompok 4 akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak kami, yaitu game edukasi yang berjudul Fun Thinkers, yang ditunjukkan untuk semua user. SKPL ini dipersiapkan oleh yang pertama saya sendiri, Alvan Maulana, yang kedua ada Queen Intan Filia, yang ketiga ada Dwiki Arman Rustiawan, dan yang terakhir ada Muhammad Safin Anwar. Eh, Saya persilahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, di sini terdapat kontrol revisi dokumen yang menunjukkan seluruh jejak revisi yang dilakukan pada dokumen ini. Kemudian, ada di sini sistem penomoran. Sistem penomoran ini ada beberapa yang harus diberikan nomor, seperti tabel atau data store, kemudian kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian berikut adalah daftar acuan yang digunakan dalam pendokumentasian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini. Bisa dilihat, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan di dalam proses pembuatan rancang bangun dari software ini dan dokumen SRS ini. Kemudian sampailah kita pada daftar isi, di mana saya akan menjelaskan bagian deskripsi kebutuhan dari poin 3.3 sampai 3.7. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Safin Anwar. Kemudian untuk deskripsi umum perangkat lunak akan disampaikan oleh Dwiki Setiawan. Kemudian deskripsi kebutuhan dari poin 3.1 sampai 3.2 akan disampaikan rekan saya Afan Maulana. Pendahuluan. 1.1 Tujuan penulisan dokumen. Adapun beberapa tujuan dari penulisan dokumen SKPL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tolak ukur bagi kelompok kami dalam pengembangan perangkat lunak yang kami rencanakan. 2. Menjadi dasar untuk seluruh pendokumentasian dalam rangka mempermudah proses komunikasi. 3. Membantu mengembangkan hasil produk lebih lanjut. 4. Memenuhi standarisasi pengembangan perangkat lunak. 5. Menanggulangi risiko yang akan terjadi dalam proses pengembangan perangkat lunak. 1.2 Lingkup masalah. Adapun rujukan proyek ini adalah permainan Fun Thinkers, yaitu sebuah set permainan asah otak untuk membangun keterampilan psikologi otak kiri dan otak kanan, dan sekaligus berguna untuk melatih meningkatkan ketajaman berpikir anak mulai usia 2 sampai dengan 10 tahun. Set game ini masih dalam berupa buku yang difasilitasi, alat peraga khusus yang dapat dimainkan secara langsung oleh para pengguna. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuat konsep pemodelan dan perancangan game edukasi ini dalam versi aplikasi berbasis Android. 1.3 Definisi, istilah, dan singkatan. Nah, keyword SKPL. Definisi, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Keyword software requirement specification atau SRS. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SRS adalah dokumen yang menjelaskan apa yang akan dilakukan perangkat lunak dan bagaimana kinerja perangkat lunak tersebut diharapkan. Game, keyword game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Sehingga dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Keyword interface, definisi. Tampilan dari sistem sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem yang mudah untuk dipahami. Multiple intelligence, definisi, adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Golden Egg, definisi, merupakan masa emas yang
masa emas anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Golden Age adalah usia pada rentang 0 sampai 5 tahun. Website definisi adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, diam, ataupun bergerak, dan animasi, suara, video, maupun gabungan dari semua. Baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis. AFT definisi adalah aplikasi Fun Thinkers. 1.4. Aturan penomoran. Penomoran definisi istilah dan singkatan. Cara penomoran AFT dis XXX. XX. Deskripsi penomoran. Dis adalah kode untuk definisi istilah dan singkatan. XX adalah nomor pembeda definisi istilah dan singkatan. Penomoran kebutuhan fungsional. Cara penomoran AFT FXX. F adalah kode dari fungsional. XX adalah nomor pembeda kebutuhan fungsional. Penomoran kebutuhan non fungsional. Cara penomoran AFT NFXX. NX merupakan kode dari non fungsional, XX merupakan nomor pembeda kebutuhan non fungsional. 1.5. Referensi. Dalam pengembangan perangkat lunak ini, kami mengambil literatur yang berasal dari beberapa jurnal ilmiah para ahli. 1.6. Deskripsi umum dokumentasi atau ikhtisar. Dokumen ini diawali dengan pengenalan informasi yang berkaitan dengan perangkat lunak, seperti tujuan, ketentuan dokumentasi, sasaran audiensi, cakupan proyek, serta referensi. Kemudian dokumen SKPL lanjut membahas deskripsi secara keseluruhan, seperti penjabaran mengenai perspektif produk, fitur produk, kelas user dan karakteristik, lingkup operasi, desain, dan kendala dalam pengimplementasian dokumentasi user dan asumsi. Deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama ada deskripsi umum sistem. Aplikasi game Fun Thinkers merupakan aplikasi permainan yang dirancang dapat merangsang kecerdasan majemuk anak dari usia 2 tahun hingga 10 tahun. Aplikasi ini dilengkapi fitur audio visual serta dilengkapi dengan level atau tingkatan permainan dari mudah hingga ke tersulit yang dapat memaksimalkan kinerja otak anak dalam melatih keterampilan psikologi otak kanan dan otak kiri. Lalu yang kedua ada karakteristik pengguna. Di sana ada kategori pengguna yaitu user, lalu tugasnya itu mengakses menu yang tersedia pada homepage dari aplikasi, dan akses ke aplikasi. Yang pertama ada mendapat akses penuh dari aplikasi, lalu memilih level permainan yang diinginkan. Yang ketiga ada aplikasi memiliki beberapa batasan. Yang pertama ada game dirancang dimainkan secara offline. Jadi user untuk memainkan game ini tidak perlu ada koneksi antara user untuk ke server. Lalu harus menggunakan platform Android. Jadi aplikasi ini hanya tersedia pada platform Android. Yang ketiga, aplikasi ini dirancang untuk dimainkan oleh user yang berusia 2 hingga 10 tahun. Jadi aplikasi ini sebenarnya hanya ditujukan untuk anak-anak dari mulai tampilan, sistem hingga permainan yang akan dimainkan oleh user. Lalu yang keempat ada lingkungan operasi. Aplikasi ini dapat dijalankan di operation system Android dan DBMS MySQL. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Deskripsi kebutuhan. 3.1. Kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai diadaptasi dengan warna untuk objek background dengan warna yang cerah dan menyenangkan untuk dilihat. Warna untuk objek background dan objek lain yang sesuai untuk membuat anak sedapat mungkin merasakan dunianya saat memainkan game. Permainan dalam game ini juga dikembangkan untuk dimainkan secara santai, yang memberikan kesan rileks dan menyenangkan. User akan memainkan game ini dengan cara mengelompokkan atau menyocokkan pertanyaan yang ada. Menu tampilan awal dari game ini adalah dengan menggunakan bahasa Inggris seperti pada gambar berikut.
dan kemudian merupakan tampilan bermain game. Pengguna dapat memainkan dengan menarik objek ke kolom yang lain atau drag and drop, seperti gambar berikut. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Dengan smartphone Android layar sentuh yang memberikan beberapa kemungkinan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi game ini dengan menggunakan jari. Kebutuhan minimum perangkat keras yang digunakan perangkat untuk memakai untuk memainkan game ini adalah: pertama, RAM harus minimal 3 GB. Kedua, penyimpanan internal minimal 16 GB. Ketiga, layar dengan resolusi minimal 4 inci. Dan keempat, smartphone Android, berbasis Android. Karena kita belum mengeluarkan di basis OS lain. 3.1.3 Antarmuka perangkat lunak. Game ini dapat dijalankan dengan menggunakan sistem operasi Android. Dengan menggunakan minimal Android 10 untuk bisa menjalankan game ini dengan baik. Aplikasi game ini tidak memerlukan koneksi internet untuk memainkannya. 3.1.4 Antarmuka komunikasi. Perangkat lunak ini tidak memiliki antarmuka komunikasi. 3.2 Kebutuhan fungsional. Diawali dengan membuat daftar kebutuhan fungsional. Yang pertama, ID, AFT, strip F, strip 01. Kebutuhan. Sistem dapat menampilkan kategori permainan. Penjelasannya, user dapat memilih kategori permainan yaitu English level, Math level, Thinking skill, dan all-around fun. Kemudian AFT strip F strip 02. Sistem dapat menampilkan gambar yang menarik. Pengguna mendapatkan penyampaian visualisasi berupa gambar yang dapat mengasah keterampilan motorik. AFT strip F strip 03. Sistem dapat menyelesaikan berbagai pilihan menu. Terdapat berbagai macam menu, mulai dari menu utama, menu tentang, menu kategori, menu informasi, menu pengaturan, dan menu game. Kemudian ada AFT strip F strip 04. Sistem mampu mengenal objek-objek dalam matematika serta berhitung. Pengguna dapat menjalankan kategori Math level serta melakukan perhitungan matematis. Kemudian AFT strip F strip 05. Sistem mampu menyediakan berbagai level pada game di setiap kategori permainan. Pengguna dapat menggunakan aplikasi permainan ini sesuai dengan level pada game di setiap kategori permainan yang telah disusun sesuai perkembangan otak pada anak. Dan terakhir, AFT strip F strip 06. Sistem menyediakan penjelasan mengenai game ini. Pengguna mendapat arahan atau penjelasan mengenai cara bermain yang mempermudah pengguna dalam memainkannya. Sekian, saya lanjutkan pada teman-teman yang lain. Untuk itu bagian saya akan langsung saja menuju poin 3.3 atau di bagian bab deskripsi kebutuhan. Yaitu kita sampai pada materi model use case. Yang pertama 3.3.1 atau diagram use case. Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kegiatan pada sistem yang akan dibuat. Sistem ini atau sistem yang kita buat atau software ini memiliki hanya satu aktor, yaitu user atau pengguna permainan ini. Kemudian rancangan use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah diagram use case yang telah kami buat. Seperti yang dilihat, terdapat hanya satu aktor yang dibutuhkan untuk terlaksananya software ini atau jalannya software ini. Yang pertama adalah user dapat mengakses menu tentang
Kemudian yang pertama adalah user ini dapat mengakses beberapa menu, yaitu menu tentang, menu informasi, kemudian mulai bermain, menu pengaturan, dan menu out, quit, atau keluar. Kemudian di sini ada menu informasi yang akan menampilkan informasi mengenai game ini. Kemudian ada menu mulai bermain atau play the game. Di sini selanjutnya ketika sang aktor mengklik mulai bermain button atau tombol mulai bermain, sistem akan langsung memunculkan pilihan kategori. Kemudian memilih level, memilih bagian, dan bermain. Kemudian di sini juga ada pengaturan atau menu pengaturan, yang mana akan memprovide atau menyediakan pengaturan musik dan pengaturan efek suara. Apakah itu bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Dan satunya lagi adalah menu keluar atau berhenti dari permainan. Kemudian saya akan menjelaskan 3.3.2 yaitu definisi actor. Bagian ini diisi dengan daftar actor dan deskripsi role untuk actor tersebut. Deskripsi role harus menjelaskan wewenang pada role tersebut dalam sebuah perangkat lunak. Bisa dibuat dalam tabel berikut. Yang pertama adalah aktornya pengguna. Hanya pengguna, maksud saya. Deskripsinya adalah aktor dengan role ini mempunyai wewenang untuk mengakses permainan Fun Tinkers ini, seperti mendapat informasi game, mengatur beberapa hal dalam menu pengaturan, dan memainkan permainan dengan level yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya akan semakin sulit tingkatannya. Kemudian di sini ada definisi dari use case itu sendiri. Yang pertama adalah mengakses menu tentang. Deskripsinya, sistem akan mengenalkan permainan kepada pengguna tentang fungsi serta kinerja permainan secara umum. Kemudian ada yang kedua adalah mengakses menu informasi. Jadi ada beberapa menu. Jika menu informasi diklik akan menampilkan informasi seputar game tersebut atau Fun Tinkers ini kepada pengguna. Kemudian pengguna dapat memilih kategori permainan, yaitu ketika diklik, sistem akan menyediakan berbagai jenis kategori permainan yang bisa dimainkan. Ada math levels, English skills, all around fun, dan ada 4. Kemudian yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah melanjutkan level permainan yang lebih sulit. Sistem akan menyediakan lanjutan permainan yang bisa dimainkan pengguna dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Jadi, ada rentang level 1 sampai level 20. Dan itu memiliki tingkat kesulitan yang semakin mengerucut. Yang terakhir adalah mengakses menu pengaturan. Pengguna dapat mengakses menu pengaturan ini dan sistem akan menyediakan pilihan pengaturan musik serta efek suara. Kemudian ada 3.3.4, yaitu skenario use case. Nama use case yang kami buat adalah memainkan permainan Fun Tinkers dengan produk skenario Android pengguna. Aksi actor di sini dengan skenario normal, yang pertama adalah memilih menu memulai bermain. Kemudian reaksi dari sistem ini adalah menampilkan opsi pilih kategori permainan, level, dan bagian, serta memulai permainan tersebut. Kemudian, actor akan menekan tombol play atau bermain, dan reaksi sistem adalah menampilkan atau menjalankan permainannya. Kemudian saya akan menjelaskan kebutuhan non fungsional dari software yang kami buat. Yang pertama adalah kebutuhan kinerja. Berikut adalah beberapa kebutuhan kinerja tambahan dari game yang kami rancang ini. Yang pertama, terdapat timer waktu untuk level tertinggi kategori all around fun saja. Timer tidak diberikan pada kategori English levels, math levels,
dan thinking skills agar anak tidak tertekan. Sekali lagi karena kami ingin membuat sebuah game atau permainan untuk anak yang mana tidak membuat anak itu terlalu sulit untuk berpikir. Namun tetap melatih motorik anak, melatih keseimbangan psikologi otak anak. Yang kedua, terdapat perbedaan warna latar saat bermain. Sehingga tidak hanya warna kuning yang merangsang estetika anak. Maksudnya tujuan dari perbedaan warna latar saat bermain di level 1, level 2, dan level seterusnya itu untuk merangsang atau estetika anak atau mengenalkan warna pada anak usia dini. Kemudian yang terakhir terdapat pilihan new game dan save game untuk setiap permulaan baru ketika pengguna mengklik tombol play sehingga user tidak perlu. Baik, saya lanjutkan. Jadi terdapat pilihan new game dan save game untuk setiap permulaan baru ketika user atau pengguna mengklik tombol play, sehingga user tidak perlu mengulang permainan. Jadi ketika misalnya sudah memulai level 1, kemudian ingin keluar, itu akan ditawarkan save game atau tidak gitu. Sehingga nanti ketika ingin bermain lagi tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian ada kebutuhan keamanan. Berikut kebutuhan keamanan dari game Fantinkas ini. Hanya satu, yaitu pada game ini tersedia fitur save game yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan rekam jejak permainan yang sedang dimainkan secara otomatis. Karena game ini adalah game offline. Jadi tidak membutuhkan akun untuk dapat memilih save game ini. Kemudian adalah kebutuhan perlindungan keamanan. Yaitu pertama, sistem memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Hanya satu. Sistem dibuat memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Karena kami tidak ingin game ini selain dari kami sendiri sebagai developer misalnya bisa mengotak-atik atau merubah sistematika dari game ini. Apalagi secara apalagi secara tanpa izin atau ilegal. Kemudian ada atribut kualitas perangkat lunak. Secara availability, game ini dapat dimainkan tanpa batas waktu karena game ini bersifat offline. Kemudian secara reliability, game ini memiliki tingkat kegagalan yang rendah. Kemudian secara ergonomi, game ini memiliki tingkat level yang dirancang sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian secara portability, game ini hanya dapat dioperasikan pada sistem operasi Android saja. Kemudian dari segi memori, game ini tidak menghabiskan ruang penyimpanan yang banyak. Kemudian untuk response time, game ini harus tampil dalam maksimal 5 detik dengan kondisi smartphone yang prima. Kemudian secara safety, jejak game dapat disimpan agar tetap bisa dilanjutkan dalam bermain. Berikut adalah tabelnya, dan ini adalah ID yang sudah kami buat. Berikut adalah keterangan dari pengertian-pengertian istilah-istilah yang saya sebutkan. Seperti availability, ketersediaan aplikasi. Misalnya harus terus-menerus beroperasi 7 hari per minggu, 24 jam hari tanpa gagal. Jadi diharapkan game ini akan seperti itu. Bisa terus-menerus dioperasikan. Kemudian reliability, maksudnya adalah keandalan. Misalnya tidak pernah boleh gagal. Maksudnya atau kegagalan yang ditolerir sekitar berapa persen sehingga harus difikirkan fault tolerant architecture. Biasanya hanya perlu untuk critical application yang jika gagal akan berakibat fatal. Namun dalam game ini diharapkan 5 detik untuk loading paling lama. Kemudian secara ergonomi atau kenyamanan pakai bagi pengguna, ya tadi kita bisa lihat kita
mengharapkan level yang sudah kami rancang itu sangat sesuai untuk usia anak yang masih sangat dini. Kemudian portability, yaitu kemudahan, ya. Kemudahan yang kami batasi adalah smartphone yang bersifat atau memiliki sistem operasi Android saja. Kemudian memori, kami juga mengharapkan rancangan dari software ini menggunakan memori yang tidak cukup banyak sekali untuk menghabiskan ruang penyimpanan di dalam smartphone. Kemudian response time atau batasan waktu yang harus dipenuhi. Kemudian safety atau menyangkut dengan keselamatan manusia, misalnya untuk software yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik. Kemudian untuk security, aspek keamanan yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah 3.5 atau batasan perancangan. Yang pertama, game dirancang dimainkan secara offline, kemudian harus menggunakan platform Android, dan aplikasi ini dirancang untuk dimainkan oleh user berusia 2-10 tahun. Karena kami telah menyediakan beberapa penjelasan di bagian atau bab sebelumnya, kenapa kami hanya membatasi user berusia 2-10 tahun. Kemudian 3.6 atau traceability atau kerunutan. Diisi dengan sebuah tabel, namun kami belum membuatnya, mungkin untuk revisi selanjutnya. Dan 3.61 sebuah mapping kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh Saudara Afan. Baik, terima kasih Queenie. Saya akan melanjutkan kebutuhan fungsional versus use case. Yang pertama, AFT F-01. Dia memenuhi ID use case terkait, yaitu memilih kategori permainan. Yang kedua ada AFT-F-05. Dia memenuhi ID use case terkait, yaitu mengakses menu tentang. Kedua, mengakses menu informasi. Yang ketiga, mengakses menu pengaturan. Yang keempat ada AFT-F-04, yaitu memilih kategori permainan. Kemudian ID kebutuhan fungsional terakhir ada AFT-F-05, yaitu meningkatkan level permainan yang lebih sulit. Kemudian yang terakhir adalah 3.7, yaitu ringkasan kebutuhan. Ini adalah kebutuhan fungsional, ID-nya beserta deskripsinya, yaitu yang pertama, user dapat memilih kategori permainan, yaitu ada English levels, math skills, thinking skills, dan all around fun. Yang kedua, pengguna mendapatkan penyampaian visualisasi berupa gambar yang dapat mengasah keterampilan motorik. Kemudian terdapat berbagai macam menu, mulai dari menu utama, menu tentang, menu kategori, menu informasi, menu pengaturan, dan menu game. Kemudian pengguna dapat menjalankan kategori math levels serta melakukan perhitungan matematis. Kemudian pengguna dapat menggunakan aplikasi permainan ini sesuai dengan level pada game di setiap kategori permainan yang telah disusun sesuai perkembangan otak pada anak. Dan terakhir, pengguna mendapatkan arahan atau penjelasan mengenai cara bermain yang mempermudah pengguna dalam memainkannya. Kemudian, yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional, ini ID dan deskripsinya. Sistem dapat berjalan kapan saja, sistem memiliki tingkat kegagalan yang rendah, sistem memiliki level permainan yang ramah anak, kemudian ini tidak ada bagian AFT, strip NF strip 04, kemudian selanjutnya sistem tidak menghabiskan banyak ruang penyimpanan, sistem harus tampil dalam maksimal 5 detik, sistem dapat menyimpan game yang telah dimainkan, dan sistem memiliki autentifikasi yang kuat sehingga tidak mudah diretas oleh pihak asing. Sekian penjelasan dari saya Queenie Intan Filia, pamit undur diri, mohon maaf banyak kesalahannya. Selanjutnya